Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dijadwalkan menghadiri sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang digelar hari ini terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Dalam sidang hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor akan membacakan putusan berdasarkan sejumlah bukti hingga saksi ahli yang dihadirkan di persidangan sebelumnya. Sidang vonis hari ini menjadi momen penentu bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sampai saat ini tidak mengakui tuduhan KPK jika dirinya menyuap pihak KPU demi pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku tahun 2019. Sebelumnya jaksa menuntut Hasto dengan pidana 7 tahun penjara dan denda yakni 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menyebut Hasto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang tindakan menghalangi penyidikan. Selain itu, Hasto juga dinyatakan terlibat secara bersama-sama dalam dugaan suap sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sebagaimana ditemukan pada 4 kejanggalan. Sidang tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum agar terdakwa dihadirkan di ruang persidangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan menjalani sidang vonis kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan memasuki babak akhir. Putusan akan dilakukan pada hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui jelang putusan tersebut sudah ada jurnalis TV One yakni Rindi Salsabila yang sudah berada di Pengadilan Tipikor. Rindi, bisa dijelaskan bagaimana suasana di sana jelang putusan terhadap Hasto Kristianto? Silahkan. Ya, selamat pagi Syahda dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada hari ini, yakni 25 Juli 2025, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Dan terkait situasi pada hari ini, memang untuk di sekitar Tipikor ini masih sepi, masih belum ada massa yang menghadiri. Namun tadi kami melihat ada belasan spanduk yang berisi dukungan kepada Hasto, dan juga seperti yang tampak di layar kaca Anda di belakang kami sudah ada sejumlah barikade dan juga sistem pengamanan yang telah disiapkan oleh Polres Jakarta Pusat. Dan Syahda dan juga pemirsa, untuk sidang vonis pada hari ini dijadwalkan akan berlangsung pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang, yang mana usai sholat Jumat. Dan untuk sidang vonis kali ini dari PN Tipikor Jakarta Pusat pun telah menerapkan sejumlah aturan, yang mana diantaranya adalah membatasi jumlah orang yang akan hadir di dalam ruang sidang, yang mana berjumlah 70 orang yang dibagi 30 orang untuk masyarakat umum dan juga 40 orang untuk wartawan. Namun wartawan yang bisa masuk ke dalam ruang sidang hanya wartawan tulis, yang mana media daring atau media online dan juga media cetak serta pewarta foto. Sementara itu untuk wartawan televisi hanya diperbolehkan untuk menunggu di lobi PN Tipikor Jakarta Pusat dengan menyaksikan TV pool begitu. Dan juga untuk masyarakat yang ingin hadir di PN Tipikor Jakarta Pusat ini hanya bisa menunggu di bagian luar. Dan juga bagi masyarakat yang ingin melihat bagaimana berlangsungnya sidang putusan vonis untuk Hasto Kristianto ini akan ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube PN Tipikor Jakarta Pusat. Dan pemirsa, memang untuk aturan ini juga mengacu dari sidang-sidang sebelumnya, yang mana berdasarkan pantauan kami memang setiap berlangsungnya sidang terkait kasus Hasto Kristianto ini ada banyak sekali massa yang datang untuk memberikan dukungan kepada Hasto, yang mana berdasarkan keterangan dari PN Tipikor Jakarta Pusat, maksud kami ada sekitar 1.000 orang, sehingga untuk situasi saat berlangsungnya sidang ini kurang kondusif, sehingga diterapkanlah aturan yang berlaku pada hari ini. Dan pemirsa, sebagai informasi kembali, memang untuk Hasto Kristianto ini akan menjalani sidang vonis terkait kasus dugaan korupsi pada pergantian antar waktu anggota DPR yang
yang melibatkan Harun Masiku yang saat ini masih menjadi buron, yang mana berlangsung pada 2019 lalu, dan juga dugaan perintangan penyidikan terkait proses pergantian akta antar waktu tersebut. Dan untuk Hasto ini dituntut penjara selama 7 tahun dan juga denda sebesar 600 juta rupiah. Yang mana jika denda ini tidak dibayarkan, maka Hasto akan menjalani subsidi atau pergantian atau diganti begitu ya, dengan penjara selama 6 bulan. Adapun untuk Hasto ini dituntut melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait atau tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 ayat 1 KUHP untuk perbuatan korupsinya. Dan juga Hasto ini dituntut melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP atas perintangan penyidikan. Dan sampai saat ini pun kami masih menunggu bagaimana proses dari vonis yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, yang mana akan berlangsung sekitar pukul 1 siang. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila atas laporan lengkapnya langsung dari Tipikor Jakarta Pusat. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas Rindi.